Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Pak Bagus di YouTube channel Bagus Herianto. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 6. Untuk itu, kalian simak dan dengarkan penjelasan dari Pak Bagus berikut ini. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Anak-anak, kira-kira gangguan kesehatan seperti apa ya yang membuat alat gerak kita bisa terganggu? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Umumnya, penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri, atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Dan salah satu contohnya di sini adalah membaca buku dengan posisi tidur. Nah, anak-anak, dengan posisi membaca seperti ini adalah salah satu posisi yang salah karena dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan otot dan tulang. Sebaiknya kalian hindari posisi seperti ini pada saat kalian sedang membaca buku. Nah, anak-anak, untuk yang kedua ada membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Ini adalah contoh kebiasaan yang salah karena ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan otot dan tulang pada kita. Untuk itu, sebisa mungkin kalian hindari kebiasaan seperti ini. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga ada kebiasaan yang salah pada saat kita tidur, di mana dengan posisi yang tidak benar. Ini dapat mengakibatkan pada gangguan kesehatan otot dan tulang. Yang keempat, ada kebiasaan di mana menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, ini adalah contoh kebiasaan yang salah karena ini juga bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan otot dan tulang kita. Dan yang kelima, ada kebiasaan di mana berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, anak-anak, kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan otot dan tulang pada diri kita. Untuk itu, ketika kalian sedang berjalan, sebisa mungkin jangan sampai membungkuk karena bisa mempengaruhi kesehatan pada otot dan tulang kita. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Anak-anak, apakah kalian tahu apa cerita pendek itu? Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Dalam sebuah cerita pendek, biasanya terdapat seorang tokoh utama pada suatu keadaan tertentu. Sama seperti cerita lainnya, cerita pendek juga dapat dibuat berdasarkan peta pikiran. Anak-anak, berikut ini ada langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian tentukan dulu topik cerita yang akan kalian buat. Kemudian, kalian menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga,
kalian membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Yang keenam, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat komik. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang komik. Coba, masih ingat komik itu apa? Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan panduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, anak-anak, di bawah ini ada langkah-langkah dalam pembuatan komik. Pertama, kalian tentukan dulu tema dan judul komik. Kemudian, kedua, kalian membuat sketsa, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Nah, anak-anak, contohnya seperti di bawah ini. Ketiga, kalian berikan tinta atau inking, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Kemudian, yang keempat, kalian berikan warna atau coloring, yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Untuk tahap yang terakhir, yaitu kelima, kalian membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa tonton selalu video-video pembelajaran dari Pak Bagus di YouTube channel Bagus Herianto. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.